pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita datang akan menghadap Tuhan dalam mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan mata rohani kita, mata batin kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Baik saudara, tanggalkan segala bebanmu dan segala apapun yang menjadi persoalan hidupmu pada pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Percayalah Tuhan menjaga dan melindungi dan menjawab segala doa yang menjadi seruan hatimu pada pagi hari ini. Namun biarlah kita beri yang terbaik, yaitu memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak bisa Tuhan jauh dan lepas daripada-Mu Tuhan. Kaulah nafas hidup kami, Kaulah Tuhan Yesus perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh Tuhan nafas yang baru daripada-Mu, dan kami mau beri yang terbaik buat Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam pujian penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan saudara, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, di tempat ini, di rumah kita masing-masing dengan segenap hati. Haleluya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini ya Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku semua di sini Tuhan. Ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Percaya Kau ada bagi kami semua Tuhan. Amin Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami mau bersuka cita nyanyi haleluya. Ku nyanyi sungguh Kau hebat Tuhan, Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya. Oh Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya, amin Tuhan. Ku nyanyi Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sekali lagi saudara, mari kita nyanyikan, Bapakku datang kepadamu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Kami tak takut
tak cemas, usah ku takut, bab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya bagimu Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa segala perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu. Oh di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami pagi hari ini datang menyembah-Mu di sini bersama dengan anak-anak-Mu, jemaat-Mu. Yesus Kau ya Tuhan, kami senangkan Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Biar kami menyenangkan hati-Mu, kami mau tanggalkan semua beban, kelemahan, dan persoalan hidup. Hanya Yesus kami letakkan, semua segala yang tak dapat ku tanggung di dalam hidup ini, kami letakkan di hadapan-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, memuji dan menyembah-Mu di pagi ini ya Tuhan. Oh Yesus Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhanku. Hanya Engkau Yesus pengharapanku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Haleluya Bapa, kita nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Karena kita bagaikan ranting yang kering, kalau kita lepas daripada Tuhan. Dialah pokok anggur yang benar, yang kuat, dan biarlah kita mengandalkan dan bersandar kepada Dia, pada Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila kami jauh dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan, hanya kami mengandalkan-Mu, pokok anggur yang benar. Tuhan, Kau yang berikan kehidupan bagi kami, beri kehidupan.
ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu. Amin. Tuhan, Kau andalan bagi kami lah, pokok anggur yang benar. Tuhan, Kau yang berikan kami kehidupan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat lepas darimu Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu. Inilah pengakuan kami Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Oh Yesus Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu. Oh Yesus Tuhan, Tuhan Yesusku, bagaikan ranting yang kering. Oh, kami tak mau jauh daripadamu, dan ranting yang kering. Tuhan, bila ku lepas darimu, bila ku lepas darimu, oh Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering, dan lepaskan ranting yang kering. Tuhan, bila kami jauh darimu Tuhan, bila ku lepas darimu, oh Tuhan, bagaikan pokok anggur yang benar. Tuhan, yang beri kehidupan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan bagi kami, pokok anggur yang benar. Tuhan, yang beri kehidupan, Kaulah pokok anggur kami Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar. Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami naikkan padamu. Biarlah ini pujian menjadi Tuhan doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau tetap hidup hanya mengandalkan Engkau. Kami tidak mau jauh daripadamu, karena kami tahu, kami sadar hidup kami Tuhan pasti akan lemah bila kami jauh daripadamu Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, keselamatan bagi kami pada Tuhan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, menjamah kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya melanjutkan tema yang hari Senin, bagaimana pengajaran khusus Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, ya. Kalau pada hari Senin yang lalu Tuhan Yesus mengajarkan tentang waspada terhadap kemunafikan, ya. Nah, untuk hari Rabu ini firman Tuhan mengajar kita untuk waspada terhadap segala ketamakan, ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12
ayat yang ke-13. Temanya adalah, judulnya adalah orang kaya yang bodoh, ya. Dan tema firman Tuhan adalah waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ya, saudara, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa setiap kita tidak boleh terikat oleh kekayaannya, ya. Karena saudara, firman Tuhan katakan bahwa orang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya, ya. Saudara, ketamakan itu adalah selalu ingin beroleh lebih banyak untuk dirinya sendiri, ya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah loba, ya. Dan yang ketiga adalah serakah, ya. Nah, alasan kita harus waspada terhadap segala ketamakan itu adalah bahwa hidup kita tidak boleh bergantung kepada kekayaan yang kita miliki, ya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Inilah perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh, ya. Sini dikatakan di ayat yang ke-15 ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku mendapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada tentang orang kaya yang bodoh ini, ya, mengajarkan kita mengapa orang kaya tersebut dikatakan Tuhan Yesus sebagai orang kaya yang bodoh, ya. Karena ia tidak memperhatikan keselamatan jiwanya, ya. Saudara, dia hanya menimbun hartanya, namun dia tidak memperhatikan keselamatan jiwanya, ya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, ya. Untuk siapakah itu nantinya, ya. Saudara, memang kekayaan itu memberikan rasa aman, ya. Namun rasa aman itu hanya bersifat sementara, ya. Memang saudara, bahwa kekayaan ataupun harta bendanya itu tidak salah, ya. Namun yang salah adalah hati yang penuh dengan ketamakan, ya. Itu yang Tuhan tidak suka. Saudara, sementara kita hanya menimbun harta, mencari uang, ya, mengumpulkan kekayaan, saudara, tanpa kita ingat akan Tuhan, ya.
saudara, hati kita sudah melekat kepada harta itu sendiri. Namun kita tidak menyadari, saudara, bahwa ya hidup kita tidak boleh bergantung kepada kekayaan, karena kekayaan itu bersifat fana, ya, tidak akan kita bawa sampai kita mati. Setelah kita mati kita tidak membawanya, ya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan, ya. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki isi dunia tetapi dia kehilangan nyawanya. Saudara, orang yang tamak hanya menimbun, namun dia tidak memperhatikan bahwa, saudara, apa yang dia timbun itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, kita lihat bagaimana seseorang hanya mengumpulkan harta bendanya, ya, namun saudara, dia tidak memperhatikan kerohaniannya, ya, sehingga pada saat hari kematiannya, kematian bisa datang kapan saja, ya, walaupun dia berkata, ya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, ya, bertimbun segala hartanya, bertimbun selama bertahun-tahun lamanya, ya, memberikan rasa aman. Namun firman Tuhan katakan bahwa pada malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti? Itulah orang kaya yang bodoh, ya, yang hanya menimbun harta, namun dia tidak memperhatikan bahwa pada satu saat jiwanya akan diambil daripadanya, ya, saudara, sehingga dia tidak memperhatikan keselamatan jiwanya. Itulah yang, saudara, yang dikatakan orang kaya yang bodoh, saudara, ya. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu kita harus lebih memperhatikan kerohanian kita, agar hidup kita boleh diselamatkan, dipersiapkan masuk di dalam kerajaan surga, ya. Kita boleh mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kebahagiaan yang paling utama adalah pada saat kita datang pada Tuhan, merendahkan diri, dan kita boleh mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, yang kedua, firman Tuhan katakan, yang kedua adalah karena ia hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya. Ini yang firman Tuhan katakan, bahwa inilah yang akan aku perbuat, ya. Ini yang dikatakan oleh orang kaya yang bodoh, ya. Saudara, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum-gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, ya. Saudara, dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, ya. Harta yang dia kumpulkan, harta bagi dirinya sendiri. Saudara, inilah orang kaya yang bodoh, kehidupan yang egois, yang tidak berdampak, yang tidak menjadi berkat bagi sesama, saudara, ya. Bagi Allah orang tersebut tidak berguna, ya. Orang yang bodoh tidak berguna, dan tempatnya itu adalah di dalam siksaan yang kekal, ya, di dalam neraka yang kekal. Karena apa? Dia tidak memperdulikan sesama, ya. Saudara, Tuhan tidak mau hati kita egois, mementingkan diri sendiri, ya. Walaupun kita tidak menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, namun apabila kita melihat orang-orang yang di sekitar kita mengalami kesusahan, padahal saudara, kita mampu menolongnya, dan kita menutup pintu hati kita kepada diri mereka, bagaimanakah kasih Allah dapat tercurah atau tinggal di dalam diri kita, ya. Saudara, milikilah hati Tuhan Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan, khususnya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, bagaimana kita mengatasi dosa ketamakan? Saudara, yang pertama adalah belajarlah untuk memberi atau membagi, ya. Saudara, saya akan bacakan di sini.
ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, dia hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, di ayat yang kita akan membacanya di ayat yang ke-30. Ya, Lukas 12 ayat yang ke-33, ya, ke-33. Tetap Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-33, ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, ya. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dapat dirusak oleh ngengat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri mencurinya. Ya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, harta di surga. Di sini dikatakan bahwa biarlah kita boleh, saudara dan saya, ya, memberikan sedekah kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak didekati pencuri dan tidak dirusak oleh ngengat. Ya, untuk mengatasi dosa ketamakan, belajarlah saudara dan saya untuk memberi. Karena harta yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita, tentu ada maksud Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan bisa memakai kehidupan saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Ya, saudara, itulah yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan memakai saudara dan saya menjadi saluran berkat-Nya. Ya, saudara, belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk membagi. Biarlah kita kaya di hadapan Allah. Artinya hidup kita boleh berguna, berharga, saudara, di mata Tuhan. Oleh karena kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan Yesus, yang saudara menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang susah. Ya, saudara, yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi dosa ketamakan, mengutamakan hal yang bersifat kekal, ya, bukan yang fana. Ya, firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 4:18, katakan, ya, bahwa dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Saudara, yang tidak kelihatan itulah hal-hal yang bersifat rohani. Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan menaikkan suatu pujian, Kau berharga dan mulia di mataku. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan
hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh Tuhan, mesbah doa pagi kami boleh mengutamakan Tuhan. Kami boleh bersaat teduh. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan, bukan kepada harta dunia ini ya Tuhan. Karena dunia ini kan segera lenyap. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada-Mu, dan bukan berharap kepada kekayaan kami yang hanya bersifat sementara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami untuk kami selalu Tuhan ingat bahwa segala harta yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah Tuhan, ada punya maksud Tuhan untuk kami boleh memberi dan membagi kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara kami Tuhan saat ini yang terikat oleh harta dunia ini Tuhan, kami mau bertobat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jelikan mata rohani kami supaya kami memperhatikan keselamatan kami selagi masih ada kesempatan. Kami mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kami ya Tuhan, segala ketamakan kami ya Tuhan, dan kami mau Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, kiranya Tuhan terus melawat bangsa ini supaya bangsa ini dipulihkan ya Tuhan dari pandemi ini ya Tuhan yang semakin boleh menurun, dan dari krisis ekonomi sehingga ekonomi bangsa kami boleh bangkit. Kami berdoa juga bagi bangsa Rusia dan Ukraina yang berperang, kiranya ya Tuhan Engkau yang memperdamaikan kedua belah pihak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah para pemimpin mereka, berikan hati yang takut akan Tuhan, dan seluruh rakyat Ukraina yang mengalami penderitaan, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu, terlebih pertobatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka boleh kembali kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menyinari dan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persatuan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.